akan dimulai. Kami mohon perkenan kepada para hadirin untuk berkenan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang kami hormati pengawas Yayasan Pendidikan Perbanas, Bapak Deni Hartono. Yang kami hormati pengawas Yayasan Pendidikan Perbanas, Ibu Lisawati. Yang kami hormati Ketua Badan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Perbanas, Bapak Sukatmo Padmo Sukarso. Yang kami hormati Badan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Perbanas, Bapak Prasetyo. Yang kami hormati Direktur Eksekutif Perbanas, Ibu Eka Sridana Afriza. Selamat pagi Ibu. Yang kami hormati Sekretaris Eksekutif Yayasan Pendidikan Perbanas, Bapak Taufan Arianto. Yang kami hormati jajaran pimpinan Perbanas Institut, Rektor Perbanas Institut Profesor Dr. Hermanto Siregar, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Riset, Profesor Dr. Haryono Umar, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Fasilitas, Dr. Niko Silitonga, Dekan Sekolah Vokasi dan Profesi, sekaligus Ketua Panitia Dies Natalis Perbanas Institut yang ke-57, Dr. Sis Apik Wijayanto. Selamat pagi, Dok. Yang kami hormati para dekan, wakil dekan, direktur, kasubdit, kepala pusat, kaprodi, sekprodi, sekretaris penjaminan mutu, Kabiro dan Kabak Perbanas Institut. Dan yang kami hormati Bapak dan Ibu Direksi Bank-Bank anggota Perbanas. Serta yang kami hormati dan banggakan seluruh tamu undangan yang hadir secara daring maupun luring. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini, kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan CEO Lecture Series 2 dengan tema Transformasi Perbankan di Era Digital, AI, dan Pertumbuhan Keberlanjutan. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Dies Natalis Perbanas ke-57 dengan tema yang sangat relevan dengan perkembangan industri keuangan saat ini, di mana transformasi digital, kecerdasan buatan, serta komitmen terhadap keberlanjutan menjadi faktor penting dalam mendorong daya saing dan pertumbuhan di sektor perbankan. Perkenalkan, saya Tia Lutfia Hayati akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada sponsor dan mitra pendukung yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan ini. Asuransi Stako Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Perbanas Perhimpunan Bank Nasional, APP Group, PT Rintis Sejahtera, PT Pegadaian, Bank Mandiri, PT Triwahana Universal, PT Sarana Multi Infrastruktur Persero, PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Pertamina Persero, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Inti Indosawit Subur, PT Jaminan Kredit Indonesia, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, BTN, BRI Life, PT Asuransi Tripakarta, PT Asuransi Kredit Indonesia,
PT Bank Syariah Indonesia Tbk, LL Bank, BRI Insurance, PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero, ID Food, PT Permodalan Nasional Madani, PT Bank Negara Indonesia Life Insurance, PT Bank Victoria International Tbk. Hadirin yang kami muliakan, adapun susunan acara kita pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Perbanas, ketiga sambutan Ketua Dies Natalis, keempat sambutan Rektor Perbanas Institut, kelima CEO Lecture Series, keenam sesi tanya jawab, ketujuh penyerahan cindera mata dan foto bersama, terakhir penutup. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Perbanas Institut. Hadirin dimohon untuk berdiri. Untuk peserta yang hadir secara daring, dimohon untuk sikap sempurna. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, untuk sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Dies Natalis Perbanas Institut yang ke-57. Kepada Dr. Sis Apik Wijayanto, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Hendra Limbong, Presiden Direktur BCA, ya, yang telah hadir bersama kita. Kemudian pengurus dan anggota Perbanas, YPP Perbanas, di sini hadir Pak Dhani Hartono, Ibu Lisawati, kemudian juga Pak Winong, dan Direktur Eksekutif Perbanas, Ibu Dana, yang selalu mendukung, Pak Tovan juga Sekretaris Eksekutif, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Hermanto Siregar, Rektor Perbanas Institut, kemudian Bapak Profesor Dr. Haryono Umar, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Umum, nanti juga akan menyusul Pak Wakil Rektor yang lain, kemudian para dekan hadir di sini juga, kemudian para Kaprodi, Ketua Teks Akademi Prof. John Hutagaul, Ketua Perbanas Solution Pak Theo Senjaya, serta seluruh pejabat struktural yang hadir, para guru besar, para dosen di lingkungan Perbanas Institut, para mitra, ya, hadir juga mungkin secara online juga, ini dari Asbanda, Pak Hendra Limbong, kemudian juga dari Perbarindo juga, para sponsor juga, di sini juga hadir direksi Perbanas juga, yang direksi anggota Perbanas ya, yang juga kami undang juga, serta rekan-rekan media. Di sini juga hadir Pemretnya B-Universe, ya, Pemret B-Universe, terima kasih atas kehadirannya, Mbak. Kemudian juga dari perwakilan Indobank, kemudian juga Bisnis Indonesia dan Kumparan, dan seluruh peserta hadir yang hadir pada hari ini maupun daring. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan diberikan kesehatan untuk menyelenggarakan CEO Lecture yang kedua di Lobi Unit 6 Perbanas Institute pada pagi hari ini. Hadirin yang kami banggakan, hari ini kita tidak hanya merayakan sebuah perjalanan panjang 57 tahun Perbanas Institute, tetapi juga merayakan sebuah momentum penting bagaimana kita sebagai institusi pendidikan dan bagian dari ekosistem keuangan. Jadi Perbanas ini adalah sebagai juga bagian dari ekosistem keuangan juga yang terus relevan di tengah perubahan yang begitu cepat. CEO Lecture kedua hari ini mengangkat tema transformasi perbankan di era digital, AI, dan pertumbuhan keberlanjutan. Tema ini bukan sekedar topik diskusi, tetapi realitas yang sedang kita hadapi bersama. Artificial Intelligence bukan lagi masa depan, tetapi sudah menjadi bagian dari cara industri perbankan beroperasi pada hari ini. Di saat yang sama, pertumbuhan tidak lagi hanya cepat, tetapi juga harus berkelanjutan dan berintegritas. Inilah yang sejalan dengan tema besar Disnatalis ke-57 kita, Integrating Integrity into Creativity, Strengthening Academic Excellence for Sustainable Future. Kami percaya bahwa masa depan tidak hanya dibentuk oleh teknologi, tetapi oleh manusia yang memiliki integritas, kreativitas, dan kemampuan untuk beradaptasi. Hadirin yang berbahagia, kami merasa sangat terhormat kehadiran Pak Hendra Limbong di tengah kesibukan beliau sebagai Presiden Direktur BCA yang telah berkenan hadir di sini untuk memberikan CEO Lecture kepada kita semuanya, pada para akademisi, mahasiswa, praktisi juga, termasuk juga para media, dan semuanya, karena AI dan pertumbuhan yang berkelanjutan ini adalah sesuatu yang memang harus kita hadapi sekarang ini. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada para sponsor, ya, Bapak Rektor dan jajaran,
Perbanas Institut dan YPP Perbanas serta Perbanas Perhimpunan serta seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini, terutama Pak Theo ya yang setiap hari selalu menyiapkan acara ini dengan baik. Kami juga memohon maaf apabila dalam kesempatan ini, dalam penyelenggaraan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga forum ini tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga menginspirasi kita semua untuk menjadi bagian dari transformasi itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Rektor Perbanas Institut kepada Profesor Insinyur Hermanto Siregar, MIC. Dengan hormat kami persilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Hendra Lembong, Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia. Sebetulnya kita semua ya udah siap untuk menerima lecture atau kuliah dari Pak Hendra nih. Dari mahasiswa D3, S1, S2, S3, para dosen, para praktisi juga kata Pak Dekan barusan ya. Kemudian ada Pak Dani adalah nanti akan menjadi ketua yayasan Pak ya. Yayasan Pendidikan Perbanas, ada Ibu Lisawati pengawas, ada Bu Dana, Pak Dekan tentu, Ibu Dekan, Bapak Wakil Dekan, seluruh undangan, ada Pak Tovan ya, kemudian media dan semua tanpa bisa saya sebut satu persatu ya. Kemudian saya sedikit saja Pak Hendra menyampaikan bahwa ini adalah CEO Lecture yang kedua Pak. Kami sangat berterima kasih atas perkenan Pak Dirut ya, Pak Presdir untuk memberikan kuliah umum yang kita sebut CEO Lecture ini. CEO Lecture yang pertama yang lalu disampaikan oleh Bapak Heri Gunadi tentang leadership ya. Yang kedua hari ini kita akan mendengarkan dari Pak Hendra mengenai transformasi perbankan atau topik apapun yang Pak Hendra akan sampaikan. Pasti relevan lah untuk kita karena BCA itu adalah bank terkemuka ya di Indonesia. Saya barangkali hanya sedikit share saja kepada terutama para mahasiswa dan kita semua. Paling tidak ada 5 faktor ya, paling tidak ada 5 faktor yang menentukan keberhasilan transformasi perbankan khususnya di era digital ya. Yang pertama ialah leadership ya, orang-orang seperti Pak Hendra, Pak Dani ya dan para CEO perbankan ini itulah yang istilahnya apabila mereka memang sudah memberikan keberpihakan untuk melakukan transformasi ya, maka transformasi itu akan bisa berjalan dengan lebih baik. Jadi komitmen daripada leaders ya. Yang kedua adalah tentu saja fokus pada konsumen, karena industri perbankan adalah industri layanan ya, sama juga dengan pendidikan. Jadi fokus kepada konsumen, sebagaimana teori teknologi adaptive model atau adaptation model sendiri menyatakan bahwa mereka ya para konsumen ini hanya akan lebih puas ya apabila perubahan itu memenuhi 2 hal, yaitu ekspektasi mereka tentang kemudahan daripada teknologi itu dan usefulness ataupun kegunaan yang memberikan manfaat lebih banyak bagi si konsumen. Dan yang ketiga tentu adalah teknologi dan inovasi sendiri dari perbankan. Yang keempat adalah sumber daya manusia.
Sumber daya manusia ini sangat penting karena kalaupun teknologi sudah siap, SDM yang tidak siap, maka percuma juga teknologi yang mahal itu. Jadi untuk itu di situ juga ada budaya daripada bisnis, ya, bisnis modelnya tentu saja, dan budaya daripada organisasi yang bisa mendorong setiap SDM menjadi lebih baik di transformasi tersebut. Dan yang terakhir adalah ekosistem dan kolaborasi. Ekosistem dan kolaborasi inilah yang juga menentukan semua pihak saling menopang, efisiensi akan dicapai, dan overall better off untuk ekonomi kita. Saya kira esensi daripada transformasi, mau dia di perbankan atau yang lain, cenderung adalah seperti itu. Untuk yang lebih detail tentu kita akan dengarkan dari Pak Hendra, ya, dan nanti saya kira baik mahasiswa, dosen, ya, yang hadir langsung di sini ataupun online bisa bertanya kepada Pak Hendra. Pak Hendra ini kalau di bisnis ya udah profesornya lah gitu ya. Di sini Bapak jadi profesor juga Pak, jadi feel free untuk menyampaikan apa saja, kita akan serap ilmunya dengan baik, dan untuk itu sekali lagi kami mengaturkan banyak terima kasih. Terima kasih dan mohon maaf apabila penyambutan ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas keynote speech yang mencerahkan. Hadirin yang kami muliakan, kini tibalah kita pada sesi utama, yaitu CEO Lecture Series 2. Pada kesempatan istimewa ini, kita akan mendengarkan paparan dari narasumber utama kita, Bapak Hendra Lembong, Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk. Beliau akan menyampaikan wawasan mengenai bagaimana industri perbankan menghadapi era digital melalui pemanfaatan artificial intelligence, inovasi layanan keuangan, serta strategi pertumbuhan berkelanjutan. Sebelum sesi dimulai, izinkan kami menyampaikan profil singkat narasumber kita. Bapak Hendra Lembong merupakan Presiden Direktur BCA yang memiliki pengalaman panjang di industri perbankan nasional maupun internasional. Sebelum bergabung dengan BCA, beliau pernah menjabat di CIMB Niaga, CIMB Group Malaysia, JP Morgan Asia Pasifik Singapura, Deutsche Bank London, serta Citibank dengan berbagai posisi strategis. Beliau meraih gelar Bachelor of Science in Chemical Engineering dari University of Washington, serta Master of Science in Engineering Economic System dari Stanford University, Amerika Serikat. Hadirin yang kami hormati, tanpa berpanjang kata, kepada Bapak Hendra Lembong dengan hormat kami persilahkan. Tes. Pasti ini cukup tinggi soalnya ini. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Ini pertama mohon maaf dulu nih, saya pikir acaranya santai-santai jadi nggak bawa teks, nggak bawa apa-apa. Tapi mungkin saya sapa sebentar. Selamat pagi yang saya hormati Rektor Perbanas Institut, Profesor Dr. Hermanto ya, juga wakil, profesor juga ya, Profesor Haryono ya, betul ya, juga Pak Theo, Pak Winang, Pak Taufan ya, juga yang saya hormati senior saya Pak Dani, juga Bu Lisa, Bu Dana, ini yang senior saya Pak Sis Apik kok malah di belakang. Duduk, ini dekan saya baru tahu dokter juga, senior saya di lapangan golf. Ini. Jadi selamat pagi juga, mau bilangnya adik-adik tapi dari D3 sampai S3 ya, yang hadir secara fisik maupun secara online. Terima kasih banyak sudah menyediakan waktu pagi ini. Tadinya katanya kita bertiga, katanya saya sendiri. Jadi saya coba cover mungkin presentasi setengah jam saja, setelah itu atau 40 menit nanti kita lihat, sisanya bisa tanya jawab
bebas soal IT, soal digital, soal leadership. Saya dulu di BCA Direktur IT, jadi kalau ada yang mau bertanya lebih teknikal mengenai cloud, strategi, dan sebagainya, silakan aja. Saya nggak cover di slide karena saya takut terlalu teknikal pada tidur semua gitu kan. Jadi, tapi kalau ada di sini, jadi Pak Profesor juga menceritakan ada jurusan ekonomi dan jurusan IT ya. Jadi kalau di sini ada yang jurusan IT mau menanyakan teknikal, boleh juga, itu kita welcome. Juga sekali lagi terima kasih sudah mengundang saya, tadi sempat jalan-jalan ditemani beberapa adik-adik dari Perbanas Institute. Senang sekali ada lapangan basket, jadi kepengen main basket lagi, tapi yang itu saya udah pensiun 2 tahun yang lalu ya. Tapi fasilitasnya sangat luar biasa, jadi selamat kepada yayasan dan juga Perbanas Institute untuk gedung maintenance yang luar biasa ya. Oke. Jadi pagi ini saya coba cover beberapa yang cukup basic. Saya terus terang tidak expect senior-senior pada ada di sini semua, jadi kalau Bapak Ibu senior mau lihat WA, baca message yang lain, silakan. Nggak ada masalah karena memang materinya saya siapkan cukup basic, tapi kalau ada yang mau bertanya lebih detail tentu selalu welcome. Ini nggak ada ininya, clicker, langsung aja ya, jadi next aja gitu. Oh, sebelumnya yang pertama itu memang kita tadi juga Prof ada sampaikan mengenai budaya. Ini logo yang kita mau sampaikan adalah nomor 1 itu selalu lihatnya nasabah. Dan kita harus mau repot untuk nasabah. Biasanya tuh mindsetnya kebalik, gimana hidup kita yang lebih gampang. Nah kalau hidup kita biasanya lebih gampang, nasabahnya yang repot. Nah ini yang memang mindsetnya kita selalu ingatkan, tapi dengan teknologi harapannya adalah kita tidak repot, nasabah juga tidak repot. Jadi tidak ada yang repot. Itu sih aim-nya dari transformasi digital juga. Oke, slide berikut. Nah ini karena mengajarnya di Perbanas Institute harus ada teori sedikit katanya ya, nggak bisa langsung praktis, tapi saya cepat aja. Kalau lihat dari eksternal tadi Prof juga sudah sampaikan, customer expectation itu beda. Kalau dulu datang ke cabang, nunggu, ambil nomor masih oke, tapi kalau digital 2 detik nggak respon, udah kecewa, udah ngomel. Jadi memang ini ekspektasinya berubah. Jadi banknya pun harus berubah. Nah ini sedikit data di kita, kalau lihat tahun ke tahun, mobile banking itu memang sekitar naik 56% dan branch itu turun sekitar 25%. Jadi memang shiftingnya sangat cepat dan juga mungkin hal-hal yang lain adik-adik bisa lihat di sini, mungkin juga sudah dibahas di kelas ya, karena ini lebih teori di mana secara competitiveness tentu super app, itu semua sangat penting, juga mengenai teknologi tren, mengenai AI dan sebagainya yang saya akan cover sedikit di bahan pagi ini. Oke, lanjut. Nah, tapi ini juga penting, ada banyak internal challenge dari bank-bank. Banyak yang sistemnya masih zaman dulu, di BCA sendiri core bankingnya masih pakai mainframe. Ini udah dari teknologi tahun 80-an. Kodenya aja masih pakai COBOL. Di sini udah nggak ada yang diajarin COBOL. Tapi itu adalah the most basic programming ya, COBOL. Jadi nggak begitu susah. Di kita ada sekitar 100-an developer yang masih bisa program dalam COBOL. Itu kita didik di Sentul. Jadi kita ada training center, seniornya ngajarin yang muda karena nggak ada sekolah lagi yang mengajari COBOL. Jadi ini kita, kalau di kita istilahnya kita nggak rubah-rubah, seminimum mungkin. Yang kita rubah adalah sistem yang mengelilingi core banking kita. Nah proses juga begitu, kalau zaman dulu semua product owner itu mau bikin ini, bikin itu, bikin ini. Ya kalau dirubah-rubah terus, sistem lama akan pelan. Ya, jadi memang ini juga challenge. Dan juga tentunya dengan perubahan teknologi begitu cepat, nggak bisa tim teknologi juga santai-santai aja karena harus belajar terus. Sekedar gambaran, sampai 4 tahun yang lalu
kita tuh masih pakai teknologi semuanya biasanya dari US atau dari Eropa atau dari Jepang. Nah, sejak 3-4 tahun lalu kita mulai pakai teknologi dari China. Sekarang mungkin udah hampir setengah-setengah. Nah, ini sama sekali tidak mudah. Jadi tim kita yang biasa deal dengan bahasa Inggris mendadak deal dengan bahasa yang berbeda gitu ya. Technical engineer-nya di Huawei masih di China. Jadi untungnya teknologi juga bagus. Jadi banyak juga teknologi kayak misalnya kita online meeting begini ya, Bapak Ibu. Kita coba pakai Tencent punya, kita ngomong bahasa Inggris di sana dengarnya Mandarin. Mereka ngomong Mandarin, kita dengarnya bahasa Inggris. Jadi dengan bantuan teknologi juga sangat membantu kita adopsi ke teknologi berikut. Oke, lanjut. Nah, langsung masuk ke yang praktikal. Jadi waktu kita lihat digitalisasi, itu masalah sistem itu, teknologi itu nomor 4 ada di bawah. Ini kelihatan ya, saya nggak nutupin. Atau kalau ada mic saya bisa keliling-keliling, jadi bisa kelihatan. Saya takut, ini nutupin yang online nggak ya? Saya berdiri di sini ya? Nggak ya, bisa ya? Atau itu aja ya, supaya nggak. Kadang-kadang, halo? Bisa? Jelas? Jelas ya? Nggak begitu ya? Jelas. Halo? Ini ngomongnya bisa pelan. Jadi saya takutnya adik-adik nggak bisa lihat slide-nya. Saya suka diingetin kalau orang tinggi itu mesti sensitif, jangan nutupin orang gitu ya. Cuma kalau jalan-jalan Car Free Day semua mau di belakang saya supaya nggak kepanasan. Kan. Nah, jadi sukses digitalization kalau kita lihat dan juga ini data global ya secara teori, teknologi itu yang paling bawah untuk ditransform. Organisasinya dulu, baru people-nya, baru prosesnya. Ya, jadi hari ini saya akan bawakan beberapa hal ini. Nah, kalau kita lihat secara organisasi dulu, bagaimana organisasi kita bisa respon. Nah, ini biasanya diangkat aja ya. Jadi nggak nutupin. Panggungnya juga boleh diangkat. Jadi nggak kelihatan takutnya, ini kan jelas ya. Semua bisa lihat. Yang online juga mungkin lebih jelas. Yang penting lihat slide-nya, lihat saya nggak penting sih ya. Jadi, nah, mungkin yang berikutnya, kalau kita lihat secara organisasi bagaimana bisa respon ke digital. Slide berikut. Ya, lanjut. Nah, kita pelajari ini organisasi untuk jadi digital itu kita mesti lihat dulu organisasi kita itu di tipe yang mana. Kalau BCA tentunya ada di sebelah kiri, mothership kita. Karena orangnya banyak dan sudah ada dari tahun 57, jadi ini adalah kita punya mothership yang tentunya kita harus terima yang paling rigid secara organisasi. Nah, kita lihat di dalam divisi-divisi mana yang kita bisa bikin jadi, orang Inggris bilang edge organization, dia bisa lebih adaptif untuk perubahan. Dan yang terakhir, kalau bisa kita juga ada startup organisasi yang kita bisa start fresh. Semuanya dari segi people, proses, teknologi. Itu kenapa kita ada BCA Digital. Itu, karena kita mau coba proses yang ada di sebelah kiri. Oke, lanjut. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau di BCA itu memang kapal besar, di BCA Digital ini ya ibaratnya kayak jet ski, dia bisa cepat. Cuman kalau kapal besar tentu impact-nya jauh lebih besar. Tapi kita juga mesti mengerti ya speed-nya akan lebih pelan. Demikian juga dari sisi nasabah. Kita sekarang di BCA ada sekitar 35 juta nasabah. Di BCA Digital kita sekitar 2-3 juta. Jadi kalau ada teknologi baru yang mesti cepat kita lihat, kita coba dulu di BCA Digital. Kalau salah, yang komplain 2 juta. Di BCA yang komplain 35 juta, langsung masuk ke media dan sebagainya. Jadi ini kita tetap maintain untuk coba banyak bisnis model yang baru di tempat yang lebih kecil dulu. Nanti kalau bagus kita tinggal copy ke kapal besar. Oke, lanjut. Nah, bagaimana create edge organization yang tadi organisasi di tengah. Yang startup sudah ada,
Yang bank besar kan udah ada. Nah, kita coba lihat di dalam BCA ini sekarang sudah lebih dari 90% itu aplikasi di-develop in-house. Kenapa begitu? Kalau zaman dulu di bank itu ya kalau perlu ya kita ambil vendor. Gitu ya. Nah, jadi kita bilang decision making-nya ada dua pertanyaannya. Yang pertama, apakah yang mau kita bangun ini differentiator untuk BCA atau bukan? Kalau jawabannya ya, harus bikin sendiri. Nah ini prinsip mau repot. Kalau kasih vendor enak, bayar, vendor bikin jadi. Bikin sendiri, sakit kepala. Tapi kalau ini differentiator kita, dibikin oleh vendor, ya dia tinggal jual ke tempat-tempat lain, udah bukan differentiator kita lagi. Dan kalau differentiator, di mana semuanya mesti cepat, ya kita harus pusing secara internal. Tapi kalau semua kita kerjain, kita pusing, terus value-nya nggak ada, sayang juga. Jadi kenapa 90%? Jadi kalau misalnya pertanyaannya, apakah ini differentiator untuk BCA? Bukan differentiator. Pertanyaan kedua, ini core kompetensi dari BCA atau bukan? Kalau dia core kompetensi, ini 50-50. Jadi kita lihat dulu, kalau bukan differentiator, bukan core kompetensi, pakai vendor aja, sayang orang kita. Contohnya apa? Laporan ke regulator. Itu kan rutin, udah disiapkan, ada Antasena, ada maksudnya beberapa vendor yang ditunjuk. Udah jangan kita pakai aja. Treasury system. Treasury ini sangat global. Waktu pindah dari LIBOR ke SOFR, nggak tahu itu diajarin nggak di kelas, itu kan berlakunya global. Kalau kita bikin sendiri, kita pusing sendiri. Nah, karena itu perubahannya biasanya global, kita pakai vendor. Karena toh di seluruh dunia dia harus rubah, kita tinggal copy saja. Karena itu kita lihat treasury namanya beli jual dolar itu cukup standar. Jadi bukan core kompetensi, bukan differentiator, tapi core kompetensi. Tapi kita bilang kita pakai vendor. Apa yang core kompetensi bukan differentiator, kita bikin sendiri akhirnya. Sistem procurement kita maupun HR, learning, itu tadinya pakai SAP. Kita lagi migrasi ke in-house. Kenapa? Tadinya kita pikir ya namanya learning, people, dan procurement atau pembelian ya, sama aja lah di semua perusahaan. Ternyata enggak. Ternyata ini core kita. Waktu kita nego sama vendor, kita mau beli barang atau kita mau bikin learning module, ternyata banyak customisasinya. Negonya tipenya macam-macam, bikin learningnya juga macam-macam. Kalau dirubah-rubah terus, kita harus punya sendiri. Karena begini, kalau vendor IT, Bapak Ibu kerja di vendor IT, pegang akunnya BCA, kira-kira KPI-nya apa? Setiap tahun income dari BCA dibayar ke vendor harus tambah tinggi. Nah kalau KPI di BCA maunya apa? Tambah turun. Jadi belum apa-apa KPI-nya sudah conflicting. Jadi tidak sejalan. Jadi kalau tidak harus, ya apalagi kalau kita sering rubah-rubah sistem, ya di-charge terus sama vendor. Itu kenapa learning, HR, semuanya kita masukin in-house. Belum lagi sebelumnya kita pakai SAP adalah German company yang memang nggak begitu fleksibel. Yang ini jangan direkam, tapi kita suka bilang nih SAP setan aja pusing katanya gitu ya. Jadi ribet banget gitu, kita mau ngapa-ngapain tuh harus selalu ke Jerman, lalu mesti tolong jangan di-share ke teman-teman SAP, tapi cuman buat guyon aja sedikit. Jadi itu kenapa kita decide 90% itu in-house. Oke lanjut. Jadi saya tambahin sedikit karena people-nya dengan 90% in-house, 4 tahun yang lalu IT kita 800, sekarang 2.300 orang. Dari 4 tahun lalu. Tapi 2.300 juga sejak 2 tahun yang lalu. Jadi naiknya cepat, habis itu flat, karena teknologi AI increase produktivitas dari software programmer kita. Jadi dengan orang yang sama bisa contribute jauh lebih besar. Nah, sekarang ke people. Jadi waktu kita mau kerjain, ya ini juga penting kita mindset-nya itu berubah juga dari sisi people-nya. Ini yang pertama, IT can do anything.
Jadi kalau dulu ada yang bilang, kita mau bikin, oh orang IT bilang nggak bisa. Nggak ada itu nggak bisa. Pasti bisa. Tinggal mau dibikin, mau di put resources untuk mikirin, pasti ada. Jadi itu mindsetnya itu dulu. IT can do anything. Jadi kita balik, namanya IT first. Kalau dulu kita bikin proses, untuk supaya proses kita efisien, perlu teknologi apa? Ini kita balik. Semua proses harus bisa di IT dulu. Yang IT-nya belum bisa, kita taruh orang untuk bikin. Jadi itu mindset-nya harus begitu, gitu ya. Ya saya mungkin karena waktu saya nggak review satu-satu, tapi mungkin kalau bisa dilihat, kalau ada yang mau nanti bertanya bisa, tapi mindset ini sangat penting ya. Apalagi mungkin saya pick satu lagi deh, atau satu dua lagi. Kadang-kadang kita tuh mau desain, tapi nanti ini yang saya cover di slide berikut. Nah, yang terakhir ini menarik ini. Di Indonesia, itu kita bilang mindsetnya assisted digital itu masih penting. Bisa digital bisa, tapi suruh pakai males. Jadi mesti ada orang bantuin. Nah ini jadi kalau pada saat kita adopsi digital itu selalu kita ada namanya pendampingan, termasuk di internal. Pada saat kita rollout sistem baru harus ada pendampingan, nggak bisa, yo kan anak muda pasti bisa, belum tentu. Jadi ini juga mindsetnya di kita harus selalu pakai konsep assisted digital. Pakai tablet aplikasinya online, tapi sebetulnya ada salesnya yang bantuin. Kalau enggak dia suruh kerjain sendiri, malas juga. Jadi apalagi banyak teman-teman saya yang seumur saya yang udah nggak muda, dia bilang, you ya bikin digital suruh saya kerjain, you mesti bayar saya loh. Dulu saya suruh RM saya di BC yang kerjain, sekarang saya suruh kerjain sendiri. Jadi mestinya kan bank bayar saya, kayak gitu. Jadi ada yang masih mindset begitu ya kita harus bantu. Oke, lanjut dulu. Nah, jadi di kita, dari bank BCA yang begitu besar, kita split jadi mini-mini company. Di sini sekarang kita sudah ada 59 company di dalam BCA yang kita kasih wewenang. Jadi kayak wewenang saya ada di mereka untuk bikin perubahan. Jadi kita tuh rilis, kalau lihat balik data, sekitar 270 fitur per minggu. Gitu. Tambah report, bikin kapabilitas baru dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah ini juga penting, yang tadi mindset ya. Saya coba kasih gambarnya. Kalau kita mau desain, biasanya desainnya seperti yang di kanan, jalurnya. Tapi behavior nasabah, behavior employee kita, biasanya begini maunya. Maunya potong, makanya kita waktu desain sistem itu bukan dari sini ke sini ke sini harus pikir. Dia kalau mau ke sana dia bisa shortcut nggak? Nah ini pentingnya pemikiran desain user experience dan user interface. Gitu loh. Jangan sampai kita desainnya begitu, desainnya harus bisa sesuai dengan maunya nasabah. Nah itu juga mindset yang sangat penting ya. Gitu. Oke lanjut. Nah itu tadi masih ingat secara organisasi, makanya kita masih maintain. Mungkin di sini semoga teman-teman minimum pakai salah satu lah ya. Gitu. Masih ada yang pakai 2, ada yang pakai 3, karena sebetulnya memang kita mau coba berbagai macam metodologi gitu loh. Jadi saya share sedikit. Waktu Blue launch tahun 2022, setelah 1 tahun, nasabah Blue di BCA Digital yang overlap dengan BCA, jadi dia punya Blue dan punya BCA, itu 36%. Jadi 64% itu dia di Blue tidak punya BCA. Nah ini yang kita lihat, oh bagus ini segmen anak-anak muda yang bilang, BCA mah bank orang tua saya. Kalau saya berbeda, maunya yang tampilannya kayak Blue, kartun, semuanya. Mau pindahin uang masuk ke keranjang dan sebagainya. Itu data 3 tahun yang lalu. 1,5 tahun yang lalu kita tarik data, overlapnya 52%. Karena BCA-nya pun sudah transform.
Yang dulunya gapnya jauh, BCA pun kalau ada yang di sini pakai My BCA, ya semua udah bisa. Jadi My BCA itu kayak Livin, Mandiri, Brimo, ini yang My BCA. Ternyata banyak akuisisi di Grand Indonesia ke Blue besar. Begitu kita tarik, banyak juga tidak punya rekening BCA. Loh, kok bisa begitu ya? Ternyata memang ada segmen masyarakat itu yang tiap hari lewat BCA, tapi nggak mau dengan BCA. Kenapa? Nggak mau bayar biaya admin. Jadi begitu ada Blue, lihat sini, oh ya udah, kan bank digital nggak ada biaya admin. Yang 15 sampai 17 ribu. Kadang-kadang kita juga bingung, nih bayar parkir 3 kali aja udah habis itu ya. Tapi tetap aja itu menjadi faktor dia tidak mau buka rekening. Jadi kita dengan ini secara organisasi kita belajar terus ya. Belajar terus. Terus banyak juga yang nanya, loh kok BCA Mobile-nya nggak dimati-matiin? Sudah ada My BCA. Nah ini mindset yang tadi kita bilang mau repot. Kalau kita biasanya di banyak organisasi ada aplikasi baru, kita paksa mereka pindah. Paling gampang kan, ada aplikasi baru, kita paksa pindah, cost kita juga jauh lebih murah. Tapi yang pusing siapa? Nasabah. Udah biasa, dipaksa pindah suruh belajar lagi. Ya kalau di sini yang mahasiswa-mahasiswi Perbanas Institut nggak masalah. Yang saya dan teman-teman saya masalah. Kakak saya suruh pindah sampai sekarang nggak mau. Saya bujukin, tetap nggak mau. Kenapa? Dia bilang, loh saya tinggal di Karawaci, ada BCA depan situ. Saya pakai aplikasi mobile banking cuma buat cek saldo. Kalau cek saldo, aplikasi lama kita yang jadul, lebih bagus memang karena fontnya gede. Oh memang basic, jadi cek saldo keluar angkanya doang di depan. Jadi buat generasi saya dan yang lebih tua bilang enak ini, nggak usah ganti kacamata baca. Ya kan? Bisa lihat, kalau yang super app, aduh ini angkanya kecil. Gitu ya. Jadi memang ada segmen-segmen yang seperti itu. Terus kakak-kakak saya bilang, dulu pernah pakai mobile banking, transfer 2 juta, keketik jadi 20 juta. Kan bisa aja kan, tambah 1 nol. Terus orangnya nggak mau balikin. Waduh, trauma dia. Udah deh, saya ke cabang aja, tulis tuh, isi angkanya 2 juta, terus ada terbilang lagi 2 juta rupiah, nggak mungkin salah katanya. Waduh, ini mau bujukin kakak aja nggak bisa. Jadi dia masih pakai BCA Mobile. Statistik BCA sekarang, per hari ini, transaksi finansial BCA Mobile dibandingin My BCA yang jauh lebih bagus. BCA Mobile masih 2 kali lipat lebih besar dari jumlah transaksi. Tapi tahun lalu 3 kali lebih besar, 2 tahun lalu 4 kali lebih besar. Jadi memang turun terus, gitu ya, turun terus. Kalau di IT kita pusing, Pak kapan ini dimatiin ini, kita pusing, kerja 2 kali. Tapi ya pertanyaannya mau kita yang repot atau nasabah yang repot. SMS banking kita baru matikan tahun 2022, STK yang mungkin masih tahu ya, ada SIM Toolkit itu kita matiin 2023. 1 kita belum bisa matiin. BCA by phone itu yang pakai fax. Masih ada di kita. Belum bisa kita matikan. Karena ada konglomerat yang masih pakai. Kita nggak sebut nama lah gitu ya. Tapi memang pakai mesin fax itu convenient. Di situ konglomerat itu tidak ada umur pensiun. Jadi kebanyakan di situ stafnya saya lihat ya ibu-ibu, kebanyakan lebih tua dari Bu Lisa juga.
itu masih aktif terus, memang bener Bu, harus aktif terus. Nah mereka nggak mau, mereka maunya pakai fax. Karena udah 30 tahun pakai itu, karena memang enak datang, pencet, tit, langsung print semua statementnya. Nggak usah ingat user ID, nggak usah ingat password, nggak usah bawa token, nggak usah ngapa-ngapain, tinggal pencet aja. Jadi kan sangat convenient. Suatu saat ada masalah dengan fax itu. Saya panggil tim IT gitu kan, gimana? Wah Pak, yang ngerti fax mesin udah pensiun semua orangnya. Tapi yang namanya IT kita bisa cari, akhirnya kita bisa beresin juga. Gitu ya. Tapi intinya adalah mindsetnya ya kalau teman-teman IT, jadi Pak kapan nih fax mesin kita bisa matikan? Ya nantilah kalau ibu-ibu itu pensiun semua gitu. Ngapain kita bikin pusing orang gitu ya. Jadi karena duitnya juga banyak kan. Tapi secara IT, kalau di sini yang belajar IT, teknologi itu kita taruh di server terpisah. Tidak sambung dengan yang lain. Kenapa? Teknologi lama itu sangat rentan dengan cyber security attack. Kan kita nggak bisa upgrade aplikasinya. Jadi itu kita harus isolasikan, itu lagi, repot lagi di IT. Ya memang itu mindsetnya. Oke, lanjut. Nah di cabang juga begitu. Ini sekitar 15 tahun yang lalu kalau cabang BCA ini seperti ini dulu, ya kan rame. Jadi yang kita juga harus lakukan transformasi di cabang. Oke lanjut, mungkin cepat aja ya. Udah setengah jam. Oke lanjut. Next. Oh kalau next ngerti, lanjut nggak? Udah bahas. Oke, jadi enggak lah, cuma guyon aja ya, maaf. Jadi juga kita penting digital branch optimization. Mungkin banyak teman-teman di sini kalau datang ke cabang kita itu hilang kartu, udah otomatis. Lalu mau setor, 80% ATM kita juga bisa setor. Lalu yang bawa tunainya besar, itu juga kita ada mesin yang khusus untuk large deposit. Lalu kalau datang ke cabang kita banyak staf kita yang bawa tablet gitu loh, keliling-keliling. Jadi kalau ada isu langsung bisa dibantu. Nah di situ kalau lihat desainnya ada yang self service buat anak muda yang udah kepengen coba-coba sendiri ya silakan masuk self service. Tapi ada juga yang assisted tetap mesti dibantuin, itu makanya satpam kita train terus gitu ya. Mesti bantuin karena staf mau ngantri jangan Pak. Ini bisa langsung mesin, lihat mesin males, nah, harus dibantu oleh satpam. Sekali aja, habis itu dia udah ngerti, berikutnya dia kerjain sendiri, gitu ya. Jadi itu beberapa hal yang kita transform juga di branch. Tapi itu di Indonesia harus ada orang yang bantuin. Beda kalau di China itu datang nggak ada orang, semuanya kerjain gitu ya sendiri. Kalau di kita harus ada selalu yang bantuin, terutama yang umur seperti saya dan yang lebih tua mungkin ya gitu, mesti dibantu. Oke, lanjut. Kita juga kalau di teman-teman di sini diajarin mengenai RPA, ini kita banyak sekali lakukan juga robotics process automation. Ini sedikit data yang kita lakukan semua divisi itu. RPA contohnya bagaimana? Saya kasih contoh yang simple. Di tim finance, di tim keuangan kita itu banyak kan mesti bikin report. Datang, generate report, analisa, dan sebagainya. Dengan RPA, itu ID-nya itu dikasih ke robot. Jadi jam 6 pagi, dia udah masuk, dia udah download, dia udah bikin, nanti staff kita datang jam 8.30, dia tinggal baca. Nggak usah lagi masuk, ngeprint, ini segala, itu pokoknya proses yang simple itu harus bisa di robotize. Gitu ya. Itu konsepnya robot. Kalau pernah dengar ada kuliah mungkin suatu saat Pak Arman bisa datang, Pak Arman tuh handle operation, dia juga bisa share juga beberapa video yang benar-benar robot yang kita beli dari Jerman untuk handling cash transaksi tunai yang jumlahnya besar di site kita. Nah itu memang benar-benar robot yang jalan-jalan, kalau yang ini lebih mindsetnya robotic process automation. Lanjut, yang pasti kalau robot kerjain dia nggak bikin salah gitu ya. Nah ini saya masuk sedikit ke AI ya. Jadi AI dan machine learning ini kan turunannya. Nah saya asumsi di sini karena di Perbanas Institute, mohon maaf Bapak Ibu yang mungkin nggak familiar, ini udah diajarin lah, pasti ada kelasnya ya. Jadi saya nggak masuk mengenai teori,
Tapi langsung saja aplikasinya kalau di kita itu di 4 area ini. Cyber security, credit scoring pasti, fraud detection, apalagi sekarang dengan begitu banyak social engineering. Jadi di fraud detection kita itu macam-macam pakai teknologinya. Misalnya paling simple, teknologi grafik data. Misalnya Pak Sis Apik ngambil uang di ATM di Jakarta jam 1 siang. Terus ada transaksi lagi tarik tunai jam 1.30 di Surabaya. Itu langsung sistem kita alert. Nggak mungkin dalam setengah jam orangnya ada di Surabaya gitu. Nah ini banyak teknologi-teknologi untuk bantu jagain supaya pada saat misalnya kartunya hilang atau apa diambil, di copy langsung di copy bikin lagi kartu di tempat lain, kita jagain lah untuk mengenai fraud. Itu contoh yang paling simple. Tentu campaign management dari segi sales juga sangat penting, di mana pada saat nasabah kita analisa spend kartu debitnya, krisnya, kartu kreditnya, dia sukanya belanja minuman, kopi, sebagainya. Nah berikutnya yang kita WA melalui AI, promosi-promosi di coffee shop yang BCA sudah kerjasama. Karena kita lihat memang dia orangnya suka ngopi. Jadi data-data itu juga sangat penting. Kita juga ambil buat teman-teman yang belajar data, tentu kalau structured lebih gampang, tapi kita juga invest di unstructured data. Dari data-data sosmed itu kita olah untuk juga generate beberapa campaign untuk banyak nasabah kita. Nah saya masuk satu case yang kita lagi kerjain sekarang di luar 4 ini, di slide berikut. Kita masuk sedikit dalam di AI, tapi tidak ada slide-nya karena ini masih ongoing. Adalah AI di contact center, belum. Cepetan. Di contact center BCA namanya Halo BCA, mungkin teman-teman udah dengar ya. Nah ini tempatnya Bu Wani Sabu dulu. Sekarang Bu Wani udah jadi speaker keliling-keliling dan juga bantu Perbanas ya. Nah katanya kemarin itu tadi Pak Profesor bilang waktu Pak Heri kasih sesi ada bagi-bagi kartu katanya. Bilang saya kemarin cek itu Bu Dano masih ada nggak kartu flash Perbanas, tapi katanya udah habis ya. Di sini boleh angkat tangan yang punya kartu flash? Kebanyakan punya ya. Jadi katanya karena ESG Pak Sisapik saya nggak mau kasih kartu lagi. Gitu. Jadi kasih tunai saja bagaimana gitu. Yang langsung bisa kepake langsung belanja. Karena kalau udah punya kartu dikasih kartu lagi cuman akhirnya terbuang gitu ya kartunya. Nah ini buat guyon-guyonnya buat tebak apa namanya game itu. Kalau tebak lagu itu berpacu dalam melodi. Gitu. Tapi hari ini karena tidak ada musik, kita langsung tanya aja. Jadi di Halo BCA, setiap hari itu kita terima call itu sekitar 150.000 call sehari. Banyak, nasabahnya juga banyak. Nah pertanyaannya, ini dengerin Bapak Ibu, kalau yang jawabnya angkanya benar, dapat Rp100.000. Boleh lah ya sedikit, Rp100.000 yang angkanya benar. Dari 150.000 call itu, berapa persen yang kategorinya komplain terhadap BCA? Ada yang menjawab untuk 100.000? Teriak aja, ada? Berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenaikan untuk BCA sendiri tadi Bapak bilang 150 pounds ya? Ya, berapa persen yang dari call itu yang call-nya itu komplain terhadap servis BCA, komplain terhadap BCA lah. Kalau komplain terhadap BCA Berapa persen? itu Bisa 0% atau 100% atau berapa angkanya? 73, mohon maaf. 73. 91,73. Ini lihat di Google di mana ini? Belum pas, tapi terima kasih udah mencoba. Ada lagi?
Kalau nggak ada yang benar, saya kasih 100.000 ke yang terdekat. Ada lagi, teriak aja, teriak. Ada lagi mungkin di sayap sebelah kanan. Kurang besar kayak Ayo. 100.000 buat Oh, Perbanas yang di Institute. belakang. Silakan berdiri saja, Mas. Mungkin bisa Teriak aja, langsung. teriak. Berapa di- persen? Berapa, Mas? Berapa? 25%, oke. Gimana, Pak? Ada lagi? Ada lagi? Masih salah. Oh, sebelah sini. Silakan, Bapak. Hah? 10%. 10%. Ya. 20%, Pak. Yang benar itu 10%. 10%, oke. Ini kita langsung cash and carry kata Pak Sisatu. Wah, nanti tolong. Jadi tolong traktir teman-teman yang lain ya, malah tekor jadinya 100. Oke. Jadi, kok luar biasa, kok bisa nebak 10%, bagaimana ya? Bisa dikasih mic-nya kali ya? Ada mic-nya nggak? Pemikirannya bagaimana itu? Setahu saya sih nggak ada di Google ya. Izin Bapak, kemungkinan 10% karena biasanya call center itu digunakan untuk menanyakan seperti kebutuhan-kebutuhan BCA dan mungkin sekitar 10% untuk komplainnya. Oh iya, Karena benar. menurut saya BCA sebagian komplainnya tidak terlalu besar seperti itu Pak. Oke, terima kasih, terima kasih. Nah, jadi 90% lagi itu apa? 90% lagi itu nanya info. Ini bisa nggak? Cabang ini bukanya jam berapa? Ini dan sebagainya. Nah, kalau nanya info itu 45%, harusnya secara teknologi kita bisa. Ya kan? Tanpa AI pun kita bisa cari data langsung kita respon. 45% lagi request, permintaan. Saya 3 kali password terblokir, bisa nggak tolong di reset. Saya mau minta naik limit kartu kredit, itu bukan komplain, itu request. Nah itu yang kita pakai AI untuk dicoba, dia yang langsung request, analisa, langsung jawab, di approve, tambah 10 juta limitnya. Nggak usah ada lagi orang dan underwriting, jadi itu yang kita coba. Nah teknologi ini kita pakai juga dengan Huawei, ini langsung cut dalam 2 bulan, WA yang bisa dijawab oleh AI itu naik 60%. Jadi memang cepat sekali ini benefitnya, teknologinya. Nah kita mesti hati-hati juga, tim yang kerja ini langsung, wah Pak ini bisa bikin begini, sabar. Karena kalau terlalu cepat ini juga kita mesti cek dulu. Kita implementasi berapa bulan, stop dulu, coba tes feedback, ada yang komplain nggak? Kalau di China, nggak ada masalah. Jadi kita lagi implementasi juga AI, kalau yang telepon ke halo ngomong bahasa Inggris, kita bisa. Begitu ngomong Mandarin, nggak bisa kita. Cari orang di BCA itu yang bisa ngomong Mandarin ada sekitar 350, tapi kita taruh di front line. Kenapa? Kita taruh di halo BCA ya nggak mau. Susah-susah sekolah di Taiwan di mana, suruh di call center ya nggak mau. Jadi terpaksa kalau yang teleponnya pakai Mandarin kita harus pakai AI. Untungnya yang dari China udah biasa ngomong sama mesin. Jadi daripada orang kita nggak bisa jawab, dia ngomong sama mesin, dia oke. Gitu. Jadi memang kita mesti lihat customer behavior-nya. Ya. Tapi kita jagain dulu, jangan sampai semuanya, kalau orang Indonesia suruh ngomong mesin nggak mau, langsung ngomel. Jadi kalau pertanyaannya hanya request dan minta info, kita pakai mesin. Begitu dia komplain, agent kita jawab. Di Indonesia jangan kita coba pakai mesin, marah dia. Nah tapi agent kita dengan AI kita equip dengan banyak sekali tools supaya dia bisa langsung dapat jawabannya dalam detik. Gitu ya. Ini juga kita terapkan juga ke orang-orang sales kita nih, lagi kita bahas teknologinya. Jadi dia bisa voice to text juga untuk analisa. Jadi ini bayangannya nih, ini lagi pilot. Customer kita ketemu nasabah, pas di mobil dia ngomong aja tadi kita diskusi gini, udah. Teknologi akan langsung ketikin, bikin call memonya, masuk ke sistem. In the future, kalau misalnya nasabahnya oke, ya kita nyalain aja rekaman AI-nya.
Jadi semuanya itu terrekod di call memo tanpa ada yang ketik lagi, gitu ya. Nah, tapi ini kita pelan-pelan, kita lihat prosesnya bagaimana, gitu ya. Jadi di call center itu dengan 90% yang non-komplain, kita sekarang ada 4.000 staff di Halo BCA. Ini ya intinya dengan customer kita bisa tambah banyak terus, mungkin orang kita nggak perlu tambah. Karena produktivitasnya akan meningkat. Yang kita butuh ini orang-orang handle komplainnya. Karena sangat penting pada saat nasabah lagi kena musibah. Orang kan biasanya komplain kalau kena sesuatu yang berat. Orang kita harus nggak boleh buru-buru dengan KPI. You kalau handle call komplain 5 menit harus selesai, 3 menit selesai. Kalau KPI-nya seperti itu kualitasnya akan turun karena dia akan rush. Gitu loh. Dan juga kita harus hargai bahwa waktu nasabah itu juga penting, jadi kita mesti tahu kalau dia lagi komplain terus jangan kita cut gitu ya. Jadi belum lagi dulu mahal, makanya kita bilang sekarang di apps kita, telepon Halo BCA pun pulsanya kita yang bayarin. Tapi itu pun juga ada implikasi lain, karena pulsa kita bayarin, banyak yang komplain udah beres dia malah ngajak ngobrol-ngobrol gitu ya. Karena jadi ya tentu semuanya part of training kita mesti lihat. Tapi intinya kita nggak kejar KPI, kita mau kualitasnya secara umum benar. Kenapa kita punya 4.000? Karena kita nggak mau ada nasabah yang coba call, dia harus menunggu. Pokoknya nggak boleh menunggu. Jadi staff kita harus cukup. Jadi itu sedikit gambaran mengenai implementasi di contact center. Oke, lanjut. Nah, ini kalau di tim IT mungkin atau yang jurusan IT pernah dengar namanya low code. Yang tadi kita ngomong programming itu ya high code lah ya, tapi programming mesti ngerti pakai Java, pakai Python. Yang ini nggak usah ngerti. Ini namanya programming untuk non-IT people. Nah, anak-anak muda setiap divisi kita suruh pakai low code. Otomasi apapun bikin sendiri aplikasinya. Aplikasinya itu drag and drop. Gitu. Ya, jadi sangat mudah. Jadi kalau itu adik-adik bisa Google mengenai low code, itu bisa dibikin banyak sekali programming tanpa harus mengerti bahasa programnya. Itu juga kita lakukan secara masif di BCA. Oke, lanjut. Sudah mau selesai. Nah, ini juga mindset lagi balik mengenai people-nya. Kalau suruh coba yang baru memang nggak gampang. Jadi memang kita ada prinsip ini. Dipaksa, terpaksa, terbiasa. Gitu. Jadi mindset-nya harus begitu. Nggak bisa, Pak. Ya, kita tenang-tenang. Emang harus dipaksa. Gitu kan. Tapi kalau semuanya dipaksa, dan belum nggak sampai terus terpaksa, belum terbiasa dia udah give up, dia keluar. Jadi kita juga mesti tahu. Nah, makanya kita masuk ke slide berikut yang terakhir sesi hari ini. Nah, kita mesti jagain juga mereka. Kalau kita handle 3 ini, harusnya sih oke. Orang suka bilang gaji itu selalu nomor 3. Gitu. Apresiasi dan karir itu di atas itu. Jadi Halo BCA kita 4.000 orang, call center. Nah ini kasih 100.000 lagi deh gitu ya, supaya nggak ngantuk katanya. Kira-kira di Halo BCA kita, ini 4.000 kita nih outsource staff ya. Permanen kita cuma 100, 4.000 ini karyawan kontrak semua gitu ya. Nah di Halo BCA 4.000 staff ini, ada yang bisa nebak setiap tahun turnover rate kita di berapa? Berapa persen? Di call center kita. Ya, silakan Bapak Ibu mungkin yang mau coba menjawab, angkat tangan langsung berdiri dan jawab mungkin. Harusnya di Google sih nggak ada. Di bagian tengah masih sepi nih kayaknya. Siapa tahu beruntung, silakan dicoba. Nebak-nebak, siapa tahu kayak tadi dapat 100.000 ya, 10%. Iya, ayo. Saya boleh tebak gak Pak? Kalau iya, MC nggak boleh ya Pak? Futia boleh tebak. 20%? 20% belum betul. Belum betul, wah sayang sekali. Ada lagi yang Ya, lain? sebelah sini mungkin, Mbak ini, yang di ini, belakang di sana. berdiri aja silakan. Tim boleh dibantu kasih. untuk kasih mic-nya. Iya. 25% Pak. 25%. Gimana Pak? Masih belum. Belum. Kesini. Ya, Mas yang pakai baju hitam? Langsung angkat terus teriak kasih mic berikutnya. Iya. 30% Pak. 30. Next. Sebelahnya? 15%. Belum. Next. Siapa lagi yang mau coba?
2%, Pak. 2%, next. Sebelah sana, belum dicoba sebelah sana mungkin langsung teriak aja. 3%, Pak. 3%, next. Yang terakhir ya. Terakhir sebelah sini mungkin. Habis itu saya kasih yang Berdiri. paling dekat. Bagaimana ya? Saya dong paling dekat. Ya, Nggak, sebelah sini. angkanya bukan Ayo. berdirinya. 1%. Hah? 1% katanya. 1%. Gimana Pak, sudah dekat? Angkanya 1,4. Wah, banyak yang Jadi, beruntung. Tapi karena sama-sama dekat, hampir 1,5, saya kasih masing-masing 100. Silakan lah. Mbak, mungkin yang maju. 1% dan 2% itu kita kasih. Yang 2% tadi siapa? Ada di sini. Nah, itu. Iya, mungkin bisa maju biar bisa foto bareng sama Bapak Hendra Bentar, kalau mau Lembong. keluarin dompet agak susah. Mbak, silakan maju. Tadi yang 2% juga silakan maju. Langsung dari Bapak diserahkan hadiahnya. Ya, tim bisa dibantu untuk dokumentasikan. Ya, tunggu sebentar. Oke, sudah ada? Sebentar. Dibantu sama Bu Dana jadi untuk difoto. Ya. Oke, terima kasih Pak Hendra dan hadirin yang berpartisipasi. Oke, jadi sedikit lagi 2 menit. Silakan Pak. Itu terbukti kalau kerja di Halo BCA nggak mungkin gajinya paling tinggi. Tapi mungkin yang teman-teman kadang-kadang lihat ada Halo BCA Dance, ada ini, itu kita biayain semua, ikut kompetisi ini. Jadi itu udah seharian kadang-kadang terima komplain, yang penting sore nanti kita latihan dance. Nanti ada ini, jadi mesti something to look forward to, they will stay. Gitu ya, jadi apresiasinya juga bagus, sampai di cabang kita ada yang komplain, Halo BCA ikut kompetisi di Inggris. Kita menang jual asuransi kok cuma ke Jepang. Saya bilang, ya udah kalau you mau ke Eropa, you join Halo BCA. Kan nggak mau. Semuanya maunya di cabang jual ini gitu ya. Jadi ya tapi buat mereka kan bangga. Yang lain cuma ke Jepang, kita ke Inggris. Tapi ya setiap hari kerjanya di komplain. Jadi tapi akhirnya kan mereka tidak keluar. Dan juga prinsip 3K ini juga sangat penting. Kita suka ingetin di kantor 3K ini kerja itu nomor 3. Bukan nomor 1. Jadi kalau di rumah ada yang komplain, kita suka ingetin juga, bilangin keluarga itu kalau memang harus pulang, harus pulang. Karena kesehatan, mental maupun fisikal itu tetap paling penting. Coverage medical kita pastikan sebaik-baiknya. Dan juga kita sediain 4 psikiater di kantor kita. Siapapun bisa pakai, free kalau ada masalah keluarga atau masalah mental health. Jadi ini juga sangat penting. Kalau ada masalah keluarga pasti ganggu kerjaan. Jadi kita sediain juga di kantor free. Kalau kesehatan oke, keluarga oke, kita bisa fokus kerja dengan nyaman. Itu juga membantu untuk bisa lebih lama kerja dengan kita. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparan yang penuh dengan inspirasi ya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kita buka kesempatan untuk hadirin yang hadir secara luring ataupun daring. Untuk yang hadir secara daring silakan ajukan pertanyaan melalui kolom chat. Untuk pada kesempatan kali ini yang pertama kita berikan kesempatan untuk yang hadir secara luring. Silakan mengajukan pertanyaan, angkat tangan. Baik Ibu Ana, tim bisa dibantu. Kemudian yang selanjutnya yang Mbak kerudung warna abu-abu. Selanjutnya Mas yang pakai baju batik. Dan terakhir yang pakai hijau. Ada 4. 4 dulu kali ya. Yang pertama untuk Bu Ana, tim bisa dibantu mic-nya. Iya, cek. Iya, selamat pagi Pak. Saya mahasiswa S2 Perbanas dari Bank Mayapada juga Pak. Kebetulan saya lagi nulis tesis tentang dampak AI terhadap efisiensi ya, operasional.
Sebelumnya saya juga dari Bank Digital Gurita, Pak. Tapi memang saat ini dampak AI itu kan banyak ya, Pak. Bagaimana menurut Bapak untuk nilai-nilai kemanusiaannya? Terus apakah sejalan dengan teknologi yang berkembang? Tadi kita juga sudah dapat message dari Rektor Pak Hermanto Siregar ya, untuk 5 faktor tadi ya Pak. Untuk AI tadi kan sumber daya, teknologinya. Sorry Pak, agak deg-degan. Agak sedikit grogi ya. Nah menurut Bapak bagaimana sejalan dengan AI itu sendiri sih Pak? Karena untuk perkembangan saat ini juga digital itu Iya. Iya, ya. 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 Oke, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang betul saya nggak cover ini karena udah banyak artikel di Google juga soal ini. Memang AI ini kan double edged sword, pisau bermata dua memang. Di kita pun tadi makanya tidak ada contohnya di kredit proposal. Jadi kita belum pakai. Banyak bank-bank global itu udah pakai untuk bikin kredit memo, juga pakai AI. Nah kita rasa kalau di kredit itu kan kita belajarnya 5C. Mungkin banyak yang masih ingat ya. Karakter, business condition, dan yang lain-lain. Nah ini buat assess karakter nasabah dan sebagainya. Nah kita masih agak khawatir nih dengan AI. Takutnya halunya masih banyak. Nah kalau kita ambil keputusan berdasarkan model yang belum proven, ini bisa salah decision. Yang kedua memang AI juga banyak dipakai untuk fraud. Kita pakai AI untuk mengurangi, banyak juga yang pakai untuk menipu orang. Dan itu kan udah banyak lah kalau dilihat. Nah jadi di kita malah secara makro, sebetulnya AI buat negara seperti Indonesia, kita harus sangat hati-hati. Karena yang dibutuhkan negara kita ini kan lapangan kerja. Idealnya kita retrain mereka siap kerjain yang lebih value add, tapi kan makan waktu. Dan masih banyak yang memang umurnya udah agak susah untuk kita retrain. Jadi memang kita bertahap, karena cost AI itu juga mahal. Itu ya, yang contact center, 100 agent boleh pakai. Ini kita bikin sendiri loh, karena masalah data, ini sedikit technical. Kita AI-nya itu kita masuk on-prem, bikinnya di dalam. Tapi dia dapat duit dari mana? Dari license per agent. 100 agent, bayarnya miliaran. Kita deal 1000 agent, bayarnya puluhan miliar. Lama-lama kita pikir, orang aja kali yang ngerjain ya, lebih murah kali ya. Jadi ini juga keputusan yang kita lihat juga mau seberapa cepat, memang agak nantinya mungkin bisa dengan AI, tapi kita memang sedikit pelan-pelan, karena memang kita takut dia masih halu bahasa di AI-nya. Gitu. Jadi memang masuk ke area-area yang kayak tadi ya, cuma di 90% aja. Dikomplain kita nggak mau. Jadi memang pilih-pilih sih. Masalah kredit kita belum mau. Gitu ya, jadi semua memang kita sangat hati-hati pada saat bangun dan make decision, istilahnya use case yang mana kita sangat hati-hati. Kita approve dulu di direksi. Mereka bilang ini bisa Pak, sebentar. Ini rasanya mungkin nggak perlu sekarang. Jadi itulah, mana yang kita mau lihat itu adalah yang urgent dan important. Urgent Pak, tapi nggak important ya nanti. Important nggak urgent nanti. Karena ini juga nggak murah dan kita masih butuh juga lapangan kerja. Gitu. Di BCA, permanent staff-nya dengan AI, kita 25.000 orang sekarang. 10 tahun lalu 25.000 juga. Dengan IT yang nambah, tapi di depan memang turun, tapi tetap 25.000. Tapi staff yang serve untuk BCA aja termasuk yang 4.000 outsource, yang lain-lain itu kan bukan permanen. Satpam bukan permanen, kita employ 92.000.
ini bukan jumlah yang kecil. Jadi kita juga harus sedikit hati-hati juga. Secara keuangan kita masih oke, gitu. Jadi ya kita coba balance lah semuanya dari segi faktor bukan hanya financial, sisi customer-nya, sisi staff kita, sisi negara kita masih butuh lapangan kerja dan sebagainya, itu masuk sebagai faktor juga dalam memikirkan AI use case-nya. Makasih ya pertanyaannya. Yang berikutnya. Gimana Mbak? Berikutnya adalah ada Bu Ana. Bu Ana mohon berkenan untuk berdiri, nanti tim kami akan memberikan mic-nya untuk... Harus yang lebih senior dulu diberikan kesempatan. Nanti balik lagi Tadi ke adik-adik. paling pertama soalnya mau angkat tangan Pak. Oke, terima kasih Pak Hendra. Jadi begini Bapak, kalau yang kami amati gitu ya, bicara mengenai transformasi digital, salah satunya adalah data ya Pak, yang menjadi salah satu jantungnya gitu. Nah, kalau dengan kondisi perbankan saat ini, seberapa siap sih data driven untuk decision making Pak? Kan tadi Bapak sudah menggambarkan bahwa perbankan kita ini kan levelnya cukup banyak gitu Pak. Ya, jadi supaya memberikan gambaran bahwa kita nggak bisa cuma AI, tapi ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan gitu. Terima kasih. Sebetulnya saya kemarin, tadi malam saya take out, sebetulnya ada slide khusus mengenai data. Cuman saya khawatir terlalu technical. Tapi karena Ibu tanya, saya cover sedikit ya. Kebetulan karena saya dari FTI Pak, jadinya... Jadi begini, tadi saya sedikit mention, kita itu punya sekitar, kalau nggak salah sekarang mungkin 60-70 orang itu namanya data engineer. Ini bukan data science, bukan mathematician, tapi engineering. Ini untuk mengolah data dan memastikan data ini benar. Lalu di store di data lake-nya itu bagaimana gitu bookkeeping-nya, kayak perpustakaan. Gimana ngaturnya supaya dia ngambilnya gampang gitu ya. Nah ini kita spend banyak sekali waktu. Kita nggak mau ada project data sebelum kualitasnya ini kita yakin benar. Jadi itu step yang pertama kita harus lakukan. Dan ini memang gregetan. Kapan mulai? Belum bisa. Datanya masih kotor, quote unquote. Jadi nggak bisa mulai, nggak bisa, ngapain gitu loh. Jadi teman-teman waktu itu dikasih bilang, ini bisa mulai aja dulu. Saya bilang ngapain? Kalau datanya masih kotor, orang Inggris bilang garbage in, garbage out. Jadi nggak ada, kita taruh resources, pastiin dulu datanya benar dulu. Nah habis itu datanya mesti cukup. Ini makanya tadi saya sampaikan AI kita juga belum bisa pakai di kredit. Kebetulan BCA kita bersyukur, NPL-nya cukup rendah. Tapi karena NPL-nya rendah, datanya sedikit. Jadi kalau kita backtesting salah terus modelnya, gitu. Jadi saya suka bilang di meeting, pemerintah mau menggenjot misalnya pertumbuhan loan. Tapi Pak keadaan nggak apa-apa, kita coba, kita nothing tulus. Kita kasih, dia bayar, kita happy. Dia nggak bayar, data kita tambah bagus. Gitu loh. Jadi kita cukup besar lah untuk bisa bayar uang sekolah, di mana orang kredit itu makin kuat kalau ada masalah. Kalau kita takut ada masalah, nggak tambah-tambah pinter kita. Gitu. Jadi kejadian apapun itu selalu positif. Dia bayar kita senang, dia nggak bayar kita tambah pinter. Kenapa dia nggak bayar gitu. Jadi memang makanya kredit kita masih rasa nanti aja deh dulu. Karena itu datanya masih nggak cukup. Gitu. Jadi memang sangat betul. Lalu dari segi data security, BCA secara production tidak memakai cloud. Nah ini aneh kan, ada banyak cloud gitu, kita pakai buat BCA Expo, sekali-sekali itu kan 2 kali setahun kita pakai, nggak usah beli server pakai cloud. Tapi day to day kita nggak pakai cloud. Karena data protection, sekarang gini, kita nggak tahu nih, yang kerja di data center mereka nih bagaimana gitu, ngambil data segala gitu ya. Data security-nya dan sebagainya. Jadi semuanya masih on-prem, mahal dan berat. Makanya jadinya kita perlu yakin nih inisiatifnya kualitasnya harus bagus. Unstructured data juga itu another challenge. Jadi kita sekarang masih fokusnya di structured data. Unstructured data itu kan orang ngomong di sosmed itu kan bisa macam-macam. Apalagi di sosmed banyak buzzer. Itu belum tentu merefleksikan pendapat masyarakat. Jadi kita juga yang begitu-begitu kita coba filter dulu yang namanya unstructured data. Jadi memang kalau ngomong data kita bisa seharian sih, karena memang sangat penting dulu, tapi fundamentalnya kualitasnya harus good enough untuk kita baru mulai bikin modelingnya.
dengan machine learning dan sebagainya. Makasih ya, semoga membantu. Oke. Mungkin yang tadi yang di belakang. Tadi yang di belakang Mbak pakai kerudung abu-abu. Silakan. Berdiri mungkin Mbak bisa dibantu. Iya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Aulia Zafira Rizky dari mahasiswi Ekonomi Syariah Angkatan 25 maksudnya. Tadi Bapak sempat menjelaskan tentang penerapan RPA yang dimana terbukti menghemat ratusan ribu jam kerja. Terus pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan BCA ini terkait nasib karyawannya agar tidak tergantikan oleh sistem? Ya. Terima kasih. Nah itu tadi kita itu lihatnya dengan RPA tujuannya supaya staf kita pulang pagian, nggak lembur. 3, yang penting kalau bisa udah kerjanya kita potong, you balik spend waktu dengan keluarga. Jangan di kantor kelamaan. Gitu. Jadi mindsetnya kita seperti itu, nggak akan kita mindsetnya itu RPA menggantikan orang. Karena analisa tetap mesti dia, tapi kalau dia data entry, dia masuk download report, itu kan sayang waktunya. Yang kita mau take out itu kerjaan-kerjaan administratif di staf kita. Jadi staf kita itu seharian itu mikir atau ngobrol dengan teman-teman, itu juga penting. Supaya hubungan antar divisi juga bagus. Yang kita nggak mau itu mereka kerjaan admin. RPA ini menghilangkan semua pekerjaan administrasi. Apakah menggantikan sekretaris? Enggak juga. Karena mau minta ketemu saya, sekretaris saya mesti lihat-lihat dulu. Ini oke atau enggak. Nah itu nggak bisa pakai RPA. Karena masih banyak decision juga yang namanya admin. Tapi yang pasti kerjaan-kerjaan yang rutin itu semua kita RPA-kan. Gitu. Tapi nggak ada di situ maksudnya untuk mengerenyi orang, malah kalau di organisasi operation kita, itu organisasinya 100 orang, tapi orangnya mungkin cuma 70. 30 itu namanya digital colleague. Kalau mau minta info ini, you ke si Helen. Helen itu digital colleague. Karena kita bikin melalui RPA. Dia kerjanya adalah memberikan informasi-informasi yang begini. Jadi staff yang lain udah tahu, kirim ke Helen, Helen jawab, kasih infonya. Helen itu orangnya nggak ada. Gitu. Jadi dari dulu operation kita 70, tapi di organization chart 100. Karena ada 30 digital colleague. Gitu. Itu juga kombinasi RPA dengan AI. Tapi dia suruh mikir nggak bisa, dia cuma terus supply information yang diminta. Semoga membantu ya. Terima kasih. Begitu ya Mbak ya, semoga membantu. Selanjutnya mungkin tadi Mas yang pakai baju batik kuning, hitam ya? Silakan. Silakan. Tim bisa dibantu untuk mikrofonnya? Iya. Silakan. Tes 1. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Irfan Castella. Mungkin saya langsung saja ke pertanyaan saya. Jadi sekarang ini kan banyak orang atau perusahaan-perusahaan besar itu atau bahkan perusahaan rintisan itu invest di AI. Nah, cuman ada juga tren ada yang nggak ngelihat AI bubble. Nah, artinya ini terlalu berlebihan lah sekiranya begitu. Nah, ada data dari MIT 95% orang invest ke AI itu malah gagal, nggak bisa AI itu menghasilkan profit gitu. Nah, mungkin ada beberapa poin pertanyaan. Yang pertama itu dari bank sendiri atau mungkin lebih ke venture capitalnya, itu ngelihat berapa besar potensi gitu untuk AI itu selain menyelesaikan problem, untuk profitnya itu seperti apa? Itu berapa persen? Nah itu, terus yang selanjutnya selain itu, apakah ke depan AI ini benar-benar tadi bisa menjawab tantangannya bahwa dia itu bisa menghasilkan profit, tidak seperti .com. Mungkin pernah dulu ada yang tahu, itu terlalu berlebihan dan itu ternyata nggak ada apa-apanya. Mungkin itu yang perlu saya tanya dari sisi itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang kalau yang bisnisnya teknologi AI, dia tentu fokusnya di profit. Kalau di kita di bank ya tentu ini bukan sebagai
profit generator, tapi untuk membantu kita. AI yang namanya konsep agent assist atau agentic AI itu lebih relevan di kita. Kita tentu ada venture capital, kita juga lihat beberapa opsi untuk invest juga di perusahaan AI. Tapi persis kayak Ade bilang tadi, ini banyak yang belum jelas, masih jual valuation. Benefitnya jelas, tapi bisa di-charge atau enggak, ini kita masih belum jelas. Dan nantinya ini apakah hanya tren sementara, atau seterusnya apakah akan bubble, belum jelas. Nah, kita bilang, udah deh kita nggak sok pinter lah, kita nunggu aja dulu. Kita lihat, nanti kalau ada yang bisnis modelnya pas dan bagus ya mungkin baru kita masuk. Gitu ya. Jadi kita lihat dengan AI ini, apa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya itu nggak ada penalty for being late. Karena selalu menunggu itu malah teknologinya berkembang, dia lebih bagus dulu. Nggak selalu harus yang pertama atau pioneer. Nah kita rasa global bank yang duitnya lebih gede, aja mereka coba dulu. Contohnya apa dulu? Blockchain. Masih ingat nggak? Blockchain, semua blockchain. Kita perhatiin, semua nanya BCA mana blockchainnya? Ntar dulu lah kita lihat-lihat, gitu kan. Ya nggak pernah take off juga, karena memang blockchain itu problemnya, itu perlu banyak party untuk setuju. Dalam trade finance itu perlu eksportir, importir bank, eksportir bank, custom, 5 party mesti setuju pakai blockchain. Saya bilang ini mah cocoknya dengan regulator. Kalau kita nunggu aja kita sebagai importir bank atau eksportir bank. Jadi memang AI ini masih terus evolve. Dan kita lihat orang Indonesia yang secara ranking, human interaction itu, relationship itu sangat mungkin nomor 1. Saya barusan ngopi sama CEO-nya AIA, partner bank assurance kita. Pengamatan dia, beli asuransi di global seluruh negara, Indonesia itu ranking 1 beli asuransinya karena relationship, karena hubungan. Yang lain hitung-hitungan. Nah jadi kita juga lihat nih orang build AI di China, di US ini kan dengan mindset consumer mereka. Di kita kayaknya banyak yang berbeda, kita yang 2 yang kuat, relationship dan agama. Apa itu ya? Religionnya. Gitu. 2 ini kita nomor 1. Jadi semua ini kita mesti lihat, mesti sesuai dengan budaya di kita. Jadi makanya kita masih wait and see lah. Nggak tahu profitnya berapa, nanti aja kita nunggu aja. Ya, semoga membantu. Oke, mungkin sayap sebelah kanan dari saya sudah banyak yang bertanya. Sayap kiri sebelah saya belum ada yang bertanya nih. Saya buka 2 penanya, boleh turun dulu tangannya. Saya lihat yang pertama tunjuk tangan, saya akan pilih. Dipersilakan, silakan tunjuk tangan. Mbak yang baju merah, dilanjutkan sama Bapak yang baju kacamata. Tim bisa dibantu, Mbak bisa berdiri dan ajukan pertanyaan. Silakan. Selamat siang, perkenalkan saya Diana, mahasiswa PPAK Perbanas. Yang ingin saya tanyakan, BCA menggunakan AI untuk credit scoring. Bagaimana BCA memastikan algoritma AI tersebut untuk bersikap adil atau tidak bias dalam menilai nasabah, serta bagaimana keamanan data privasinya terjamin? Terima kasih. Ya, tadi mungkin udah cover sedikit karena semuanya kita on-prem, ya datanya semua di BCA, kita tidak pakai cloud. Jadi semuanya kita jagain di dalam. Credit scoring kita hanya pakai di kartu kredit dan buy now pay later. Yang komersial, korporasi kita belum pakai. Karena decision-nya kan besar. Nah, di kartu kredit pun kita fine tune terus ini credit scoring-nya. Karena memang ternyata masih banyak isunya. Tadi saya sampaikan juga karena NPL kita rendah. Jadi memang kredit scoring kita nggak begitu, terus terang masih banyak PR-nya lah. Gitu. Jadi masih di fine tune terus dan ini masih non-stop sih. Jadi memang kita implement, tapi terus terang kalau saya boleh kasih rating mungkin nilainya 6 atau 7. Masih banyak yang kita perlu lakukan. Yang kedua, kita juga analisa kredit scoringnya hanya data yang ada di BCA. Nah, kalau dia transaksinya itu nggak 100% di BCA,
biasanya kredit scoring kita ada yang miss. Nah ini juga kita lagi develop bagaimana kredit scoring kita mengambil data-data di luar BCA. Dari SLIC, dari data-data unstructured di media mengenai orang tersebut. Misalnya orang tersebut tuh keluar artikel, dia ditangkap, ini itu, ya itu jadi negatif di kredit scoring kita. Gitu ya. Jadi itu juga membantu untuk kredit scoring kita lebih bagus lagi. Tapi kalau data sih harusnya di kita cukup aman, karena kita semuanya on-prem. Paling sedikit kalau ada apa-apa, kita tahulah staf-staf mana yang bertanggung jawab. Dan kita bisa panggil, dan kita juga ada kamera dan semuanya kita rekod. Makanya USB itu tidak diperbolehkan di BCA. ChatGPT tidak diperbolehkan di BCA. Karena kalau orang mau nanya apa, dia ketik ChatGPT itu datanya ada di luar. Jadi kita tidak perbolehkan. Jadi memang kita sangat serius juga menjaga kerahasiaan data di BCA. Semoga membantu. Oke, berikutnya Bapak yang pakai kacamata, silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Ini yang terakhir kali ya? Satu lagi Bapak yang pakai baju hijau yang berada di depan. Ya Pak, Ya. saya Hardi Hermawan Pak, mahasiswa pasca sarjana di Perbanas. Kita tahu BCA sudah berdiri berdekade-dekade dan tetap berada di papan atas menghadapi situasi yang bermacam-macam. Kalau diibaratkan kapal itu, BCA itu kapal yang sangat besar, mungkin seperti kapal induk atau seperti tanker yang luar biasa. Yang ingin saya tanyakan, kok bisa kapal sebesar itu meliuk-liuk, melakukan berbagai macam inovasi dan perubahan dengan sangat cepat dan smooth. BCA termasuk bank yang lebih dahulu katakanlah melakukan adaptasi artificial intelligence, adaptasi teknologi, lalu kemudian juga bisa-bisanya dalam situasi yang begitu rigid, ketat, tapi perubahannya sangat dinamis dan smooth gitu. Satpam BCA diakui lebih baik daripada Polri misalnya. Apa sebenarnya yang menjadi resep manajemen perubahan yang dijalankan di BCA yang kira-kira bisa diadopsi oleh konteks yang lebih luas, termasuk kalau misalnya negara Indonesia ini birokrasinya kayak BCA kan jadi jauh lebih baik gitu. Jadi apa yang bisa dikontribusikan dari BCA terutama, apalagi misalnya kampus-kampus dan sebagainya, punya manajemen dan budaya kerja seperti BCA kan menjadikan Indonesia ini standarnya jauh lebih internasional. Mungkin itu yang bisa kami harapkan Bapak bisa ikut berbagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan. Cocok Pak Rektor sesi leadership. Jadi yang memang yaitu memang banyak mengenai budaya leadership dan sebagainya, gimana kita rally ribuan orang untuk bisa cepat kerjanya. Tapi intinya sama lah, kita maunya semuanya kerja keras. Semua itu hanya bisa dicapai dengan kerja keras. Alamat rumah saya juga sama dengan di kantor, jadi ya kita kerja terus lah ya. Non-stop, never sleep katanya gitu ya. Tapi memang begitulah, jadi singkatnya yang penting kita berpikirnya itu pertama harus kerja keras, yang kedua akal sehat. Akal sehat itu artinya apa? Kita dalam mengambil keputusan itu ya pakai akal sehat, jangan pakai agenda pribadi. Nah tadi ada pertanyaan dari adik yang di belakang tadi, enggak ya, Bapak ya tadi yang tanya ya. Profit and loss di BCA itu nomor 3, bukan nomor 1. Jangan bilangin Pak Arman ya. Tentu kalau shareholder tentu mungkin ini, tapi di kita secara budaya dalam kita kerja, profit itu kita lihat nomor 3. Belum apa-apa mikirnya profit dulu. Wah, capek kita. Yang ini juga jangan cerita ke OJK, tapi kita itu membahas budget angka.
itu hanya sekali setahun pada saat submit RBB, Rencana Bisnis Bank. Habis itu akhirnya kita nggak pernah lihat lagi. Setiap bulan kita cuma lihat forecast aja, tapi angka yang itu kita nggak lihat. Kita fokus 2 hal, kenapa itu nomor 3. Yang pertama, nasabah. Kalau kopi dari Amazon, istilahnya customer obsessed bukan kompetitor obsessed. Jadi kita nggak mau tuh waktu, oh bank ini begini, enggak, kita lihat nasabah kita. Kalau komplain tadi ya 150.000 yang call setiap hari, 10% jadi berapa? 15.000 call sehari yang komplain. Bagaimana 15.000 ini jadi 0? Itu aja strateginya. Itu yang pertama, bagaimana supaya komplain itu nggak ada. Semua kebutuhan kita bisa beresin. Yang kedua, staf kita. Jangan sampai kita lakukan apa-apa, staf kita tidak nyaman. Yang penting tadi 3K dulu. Kalau kita beresin staf nyaman, pasti semua staf kerja keras untuk BCA. Kalau enggak kita capek jagain. Yang ini dia kerja enggak, yang ini, waduh kita habis waktu. Kayak tadi Bapak bilang kan kita organisasi gede. Kalau semua mesti dimonitor ya kita akan pelan. Semua harus sama-sama mengayu di perahu yang sama. Jadi staf kita kasih tools. Waktu itu awal-awal kita lihat, oh kok ada yang dikasih Microsoft 365 ada yang enggak. Kenapa? Oh ya mahal Microsoft 365. Jadi kita lihat sesuai keperluan. Tapi zaman sekarang, online meeting, Microsoft 365 udah jadi kebutuhan sehari-hari. Beli buat semua. Mahal memang, tapi kita nego juga. Ada nggak yang China punya? Ada nggak yang Google, kayak office-nya. Jadi kita juga jaga cost-nya. Tapi jangan kita mau hemat-hemat, tapi habis itu staff kita yang pusing. Kita mau dia kerja full, gitu ya. Semua arahan dari atas dikerjain full. Kalau ada yang mengganggu, kita beresin. Satu persatu. Supaya semua staff nggak ada yang stres. Kita bilang, kerja di BCA tidak boleh stres. Definisi stres apa? Kan ada yang stres positif. Stres yang nggak positif itu malam nggak bisa tidur, kepikiran, itu nggak boleh, harus eskalasi, harus dibantu. Satu lagi yang kita suka lupa, nggak boleh stres dan tidak boleh bikin orang lain stres. Itu juga lebih penting, suka lupa. Jadi jangan kasih kerjaan, kasih deadline yang bikin orang lain stres. Kita mau kerja cepat, prinsip yang kita lakukan, kerja secepat-cepatnya tapi tidak terburu-buru, nggak boleh rush. Kalau kasih deadline terlalu berat, orang akan shortcut. Ini yang kita nggak mau, kita bikin yang kualitasnya bagus, kayak satpam. Kan ngomong, satpam training gini aja, yang enggak, kita pantau juga. Sampai semua kita lihat, turnover satpam, turnover ini. Jadi itu aja, lihat nasabah, obses dengan nasabah, kalau masih ada komplain berarti kita belum sempurna. Staff kita, masih ada yang keluar berarti kita belum sempurna. Setiap hari kita beresin 2 itu, harusnya profit and loss will take care by itself. Jadi itu yang sedikit lah ya, tapi itu mungkin sesinya leadership terpisah ya, karena pertanyaannya sangat berat. Jadi versi singkatnya sih begitu ya. Terima kasih ya. Oke, baik. Mungkin satu lagi aja ya. Satu lagi dari online, Pak. Mungkin bisa juga ditampilkan. berdiri terus soalnya. Satu lagi dari online ada pertanyaan mungkin bisa dibantu untuk ditayangkan tim. Mohon dibantu. Ada berapa pertanyaan ada... dari online? Kita ambil satu pertanyaan aja ya Pak. Emang ada banyak? Beberapa, tapi kita ambil satu saja. Ya 2 oke lah, 2 2. masih ada nggak? Oh, satu aja kebetulan Pak. Iya, ternyata yang antusias yang offline sepertinya Pak. Baik, pertanyaannya adalah tadi Pak Presidir menyampaikan bahwa Call BCA disediakan untuk membantu dan nasabah tidak terlalu menunggu lama. Tapi pada prakteknya kadang-kadang kita disuruh menunggu. Dan bagaimana cara mengatasi komplain-komplain terkait dengan nasabah yang menunggu lama? Seperti itu. Nah ini persis, jadi masih ada PR di kita. PR ceritanya, silakan Pak.
memang kalau ya itu intinya maunya tidak ada yang menunggu ya. Nah jadi apalagi orang cuma nanyanya simple, makanya kita combine dengan AI namanya Vira. Setiap bank sih biasanya ada dia punya ini ya chatbotnya. Tapi kalau zaman dulu chatbot itu kurang bagus, dengan AI chatbot kita udah jauh lebih bagus, makanya bisa turun sampai 60% call-nya. Nah dengan 4.000 orang, kalau jumlah yang di take over oleh chatbot 60% sebelumnya 0, harusnya sih nunggunya 60% lebih sebentar. Baik. Gitu harusnya. Nah ini kita terus dan lebih bagus lagi kalau tidak ada yang kesalahan. Gitu. Jadi memang Pak Arman selalu bilang, tadi pertanyaan Bapak di belakang juga, kalau mau lihat seberapa bagus perusahaan, harus review call center-nya. Kalau call center-nya bagus, berarti perusahaannya bagus. Karena itu yang paling susah. Orangnya semuanya outsource, setiap hari dimarah-marahin. Gimana mereka bisa motivasi, dan bagaimana supaya semua nasabah yang telepon tidak menunggu, dapat jawaban sesuai, setelah itu dia happy. Nah, itu aja very simple, tapi itu tahunan nggak selesai-selesai gitu. Sampai Bu Wani udah pensiun pun, masih 150.000 call sehari gitu ya. Dan nasabah kita waktu saya masuk 6 tahun yang lalu 18 juta, sekarang 35 juta. Jadi kalau kita nggak terus improve ya call-nya 150.000 jadi 300.000. Nah bagaimana nasabah bisa double, ini bisa kurang setengah gitu call-nya. Nah ini memang makanan sehari-hari yang nggak mungkin sampai saya pensiun pun belum selesai juga gitu ya. Jadi ya semoga lah, yang penting prinsipnya satu, hari ini lebih baik dari kemarin. Baik, terus Itu diupayakan aja. ya Pak Makasih. ya. Oke, semoga cukup membantu untuk pertanyaan yang ada di online. Dengan terjawabnya pertanyaan di online tadi, berakhirlah sesi tanya jawab. Bapak mungkin minta bantuan untuk tepuk tangan untuk Pak Hendra Lempong atas pemaparan materi yang sangat inspiratif dan penuh wawasan. Namun Terima kasih sebelumnya ya. Bapak, saya mohon untuk closing statement-nya dan dilanjutkan dengan sesi penyerahan cenderamata. Silakan Bapak closing statement-nya untuk kami. Ya mungkin udah terlalu panjang lebar ya, tapi terima kasih banyak sudah mendengarkan sesi pagi ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dan tadi yang saya minta tolong kalau kata-kata yang tidak boleh di-share tolong jangan di-share. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam sesi ini. Kalau ada yang pertanyaan juga belum dijawab, mungkin bisa kita cover di sesi series berikutnya ya. Mudah-mudahan ada kesempatan bisa balik lagi dan berinteraksi dengan Bapak Ibu semua. Dan good luck untuk studinya, apakah itu di D3, S1, S2, atau S3, yang penting kalau lulus harus berkontribusi kepada bangsa dan kerja. Ya. Itu aja titip, dan yang paling penting juga di perbankan itu adalah integritas. Gitu. Jangan shortcut untuk mencapai nilai bagus gitu ya kalau di sekolah gitu ya. Jadi kalau di Perbanas Institute itu belajarnya itu untuk ilmu, bukan untuk nilai bagus. Kalau ilmunya banyak, nggak usah pikir nilai, harusnya udah bagus sih nilainya. Mungkin itu aja sedikit dari saya. Oke, terima kasih banyak apresiasi setinggi-tingginya untuk Bapak. Hadirin yang kami hormati, untuk bentuk apresiasi dan penghargaan selanjutnya kita akan memasuki sesi penyerahan cenderamata kepada narasumber. Untuk itu kami mengundang Rektor Perbanas Institute, Bapak Profesor Insinyur Hermanto Siregar, untuk menyerahkan secara simbolik cenderamata dari kami kepada narasumber pada pagi hari ini, Bapak Hendra Lempong. Tim bisa dibantu untuk didokumentasikan? Iya. Ya, bisa tepuk tangan untuk Bapak Hendra Lempong yang telah berkenan memberikan materi yang luar biasa untuk kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya mengundang kepada Wakil Rektor, Bapak Sisapi Ketua Dies Natalis, Bapak Theo, dan jajaran dari Yayasan Pendidikan Perbanas untuk menuju ke depan untuk sesi foto bersama. Silakan Bapak, kami undang Ibu Dana, Ibu Lisa, Prof. Haryono, Bapak silakan.
Ya, tim dokumentasi bisa dibantu untuk mendokumentasikan foto bersama dengan beberapa tamu kehormatan kita. Ya, agak merapat Bapak mungkin. Mohon maaf. Sebelah. Geser Bapak sebelah kiri Prof. Haryono, maaf. Sebelah kiri. Bapak sebelah sana belum. Geser sebelah. Oh iya, kiri saya. Oke. Sudah siap tim fotografer? Iya, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu. Silakan kembali ke tempat duduknya. Berikutnya mungkin foto bersama dengan peserta yang hadir secara luring. Bapak Ibu bisa berada di area tempat duduk dan foto bersama dengan hadirin yang ada di sini. Bapak Ibu mohon tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu. Ada sesi foto bersama dengan narasumber terlebih dahulu. Silakan. Iya. Silakan Bapak Ibu menghadap ke arah panggung. Tim fotografer nanti akan memfoto dari arah panggung. Dari panggung, tim fotografer akan mengarah foto untuk narasumber dan iya, sudah siap ya tim fotografer. Iya, mohon peserta yang ada di sini tidak beranjak dulu dari tempat. Ya, yang dari belakang maju ke depan biar terlihat. Oke, mohon dibantu tim panitia untuk mengarahkan. Iya, sudah siap ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak hadirin yang kami hormati. Demikianlah seluruh rangkaian acara CEO Lecture Series 2 dengan tema transformasi perbankan di era digital, AI, dan pertumbuhan keberlanjutan. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi aktif dan dukungan dari seluruh pihak yang telah berkontribusi. Khususnya kepada pimpinan institusi, narasumber, media partner, serta seluruh tamu undangan yang telah mengikuti acara ini dengan penuh antusias dari awal hingga akhir. Secara khusus kami juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh sponsor dan mitra strategis yang telah memberikan dukungan terbaik bagi suksesnya acara ini. Semoga ilmu, wawasan, serta semangat inovasi yang kita peroleh dapat menjadi bekal berharga untuk kita semua. Saya Tia Lutfia Hayati, selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Atas nama panitia kami menyampaikan permohonan maaf apabila selama memandu acara terdapat tutur kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.